Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wira Aulia Sudigja dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial dengan nomor NPM D1A016068. Di sini saya akan menjelaskan metode kuantitatif untuk analisis kebijakan. Definisi kebijakan. Pengertian kebijakan merujuk pada tiga hal, yaitu sudut pandang, point of view, rangkaian tindakan, series of action, dan peraturan, regulation. Ketiga hal tersebut menjadi pedoman bagi para pengambil keputusan untuk menjalankan sebuah kebijakan. Dari beberapa definisi mengenai kebijakan publik, ada satu definisi yang cukup komprehensif untuk menjelaskan apa itu kebijakan publik. Definisi tersebut berbunyi, respon dari sebuah sistem politik terhadap demands, claim, dan support yang mengalir dari lingkungannya. Dalam definisi tersebut, respon bisa dilihat sebagai isi dari implementasi serta analisis dampak kebijakan. Sistem politik tertentu saja merujuk pada aktor politik, yaitu pemerintah, parlemen, masyarakat, pressure group, dan aktor yang lainnya. Demands dan claim bisa jadi merupakan tantangan dalam pemerintahan dari aktor-aktor tadi, sementara support bisa merujuk pada dukungan baik SDM maupun infrastruktur yang ada. Respon yang terakhir, lingkungan, merujuk pada suatu wilayah tempat sebuah kebijakan diimplementasikan. Berdasarkan konsep tersebut, tersusunlah sebuah sistem kebijakan publik yang terdiri atas elemen-elemen, yakni orientasi, tindakan yang benar-benar dilakukan, sifat positif maupun negatif, untuk melakukan sesuatu, dan pelaksanaan melalui perundangan yang bersifat memaksa atau otoritatif. Lanjut, analisis kebijakan. Dunn mendefinisikan analisis kebijakan sebagai ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi relevan yang dipakai dalam memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini dia melihat ilmu kebijakan sebagai perkembangan lebih lanjut dari ilmu-ilmu sosial yang sudah ada. Metodologi yang dipakai bersifat multidisiplin. Hal ini berhubungan dengan kondisi masyarakat yang bersifat kompleks dan tidak memungkinkan pemisahan satu aspek dengan aspek lain. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantungan. Hal tersebut diatur menurut urutan waktu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Dunn membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis kebijakan prospektif. Ini berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Yang kedua adalah analisis kebijakan retrospektif, sebagai pencipta dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Yang ketiga adalah analisis kebijakan yang terintegrasi, merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Proses kebijakan menggunakan pendekatan dalam ilmu politik, sosiologi, antropologi, hubungan internasional, dan manajemen. Formulasi kebijakan. Formulasi merupakan turunan dari formula atau rumus yang secara ringkas berarti mengembangkan rencana, metode, resep dalam upaya mengurangi kebutuhan sebagai tindak untuk mengatasi masalah. John 1984. Formulasi kebijakan menurut Lester dan Stewart 2000 adalah suatu tahap dalam proses kebijakan yang dapat diterima dan relevan dengan tindakan untuk menangani masalah publik tertentu yang diidentifikasikan dan ditetapkan menjadi undang-undang. Formulasi kebijakan mengisyaratkan diperlukannya tindakan yang lebih teknis. Caranya dengan menerapkan metode penelitian guna mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merumuskan permasalahan kebijakan dan mencari berbagai alternatif solusi kebijakan. Pendekatan partisipatif. Metode penelitian partisipatif muncul sebagai kritik terhadap metode penelitian konvensional atau klasik.
di mana peneliti profesional menunjukkan pihak dominan yang mengontrol seluruh proses penelitian terhadap objek-objek penelitian. Sebagai kritik terhadap metode konvensional, metode penelitian partisipatif justru menekankan peran aktif dari partisipan peneliti sendiri, bukan pihak luar. Partisipan penelitian adalah orang dalam atau komunitas masyarakat di mana penelitian dilakukan. Demikian juga dalam program intervensi atau advokasi. Pendekatan partisipatif bertujuan untuk memberdayakan masyarakat secara aktif dalam mencapai tujuan program. Partisipatif dapat didefinisikan sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Analisis stakeholder digunakan untuk menentukan posisi stakeholder berdasarkan kepentingan atau importance dan pengaruh atau influence dalam kerangka sistem secara keseluruhan. Dalam beberapa sisi, analisis stakeholder mulai menjadi populer sebagai dasar analisis kebijakan, terutama yang bersifat partisipatif. Analisis ini dapat menjelaskan interest dari setiap pelaku, baik yang nyata maupun tidak nyata. Hal tersebut sesuai dengan derajat dan pengaruh mereka atau kemampuan organisasinya untuk mencapai tujuan bersama. Analisis stakeholder menjadi alat penting dalam mengidentifikasi para pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan ini meliputi orang dan organisasi yang terlibat ataupun terkena dampak dari suatu perencanaan. Pemahaman yang jelas atas peran, kontribusi, potensi dari berbagai stakeholder merupakan persyaratan utama bagi proses perencanaan partisipatif. Pendekatan kuantitatif. Secara umum, terdapat dua pendekatan dalam pengambilan keputusan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Secara sederhana, pendekatan kualitatif mengandalkan penilaian subjektif terhadap suatu masalah, sementara pendekatan kuantitatif mendasarkan keputusan pada penilaian objektif yang didasarkan pada model matematika yang dibuat. Metode kuantitatif merupakan metode riset untuk mengukur secara akurat tentang suatu perihal yang sedang dikaji. Sedangkan metode kualitatif lebih cenderung meneliti fenomena dan rincian deskripsi dari suatu perihal. Erianto 2007. Metode kualitatif dan kuantitatif merupakan dua pendekatan yang berkembang dalam riset ilmu sosial, termasuk riset kebijakan. Pendekatan kuantitatif pada umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan kualitatif. Hal tersebut disebabkan pendekatan kuantitatif lebih terukur dan melibatkan penggunaan data seperti data numerik sehingga dapat mengurangi subjektivitas atau bersifat bias. Lanjut pada analisis prospektif. Tujuan analisis prospektif adalah yang pertama untuk mendefinisikan tujuan pembangunan jangka panjang dari sistem yang dipelajari. Yang kedua, untuk menentukan strategi yang akan diikuti agar sistem mencapai tujuan. Yang ketiga, untuk menerjemahkan strategi ke dalam perencanaan, tujuan umum, dan strategi yang muncul dari analisis prospektif yang berguna untuk menentukan prioritas dalam proses perencanaan. Trier 2003. Analisis prospektif memberikan informasi mengenai faktor kunci yang berperan dalam sistem berdasarkan kebutuhan stakeholder yang terlibat dalam sistem. Penentuan faktor kunci adalah tujuan strategis tersebut penting dan sepenuhnya merupakan pendapat dari pihak yang berkompeten sebagai stakeholder. Pendapat tersebut diperoleh melalui bantuan kuesioner dengan wawancara di wilayah studi. Kebijakan pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit. Limbah perkebunan kelapa sawit dalam bentuk gas, limbah padat, dan limbah cair berpotensi menyebabkan polusi bila tidak dikelola dengan baik. Untuk mengelola limbah yang diproduksi oleh kebun kelapa sawit, diperlukan suatu sistem kontrol yang meliputi pengolahan, pembukaan lahan, pemeliharaan lahan, dan panen tandan buah segar di lapangan, serta pengolahan minyak sawit mentah dan minyak inti sawit, termasuk unit pengolahan limbah. Di sisi lain, limbah dalam bentuk serat, cangkang, tandan kosong sawit, batang, pelepah, dan limbah cair hingga saat ini belum dapat dimanfaatkan secara optimum. Program produksi bersih di perkebunan kelapa sawit diperlukan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas penggunaan bahan baku, pemanfaatan energi, dan sumber daya lain.
Hal tersebut dimaksudkan guna mewujudkan kepercayaan konsumen domestik maupun internasional terhadap komunitas kelapa sawit. Secara operasional, produksi bersih di perkebunan kelapa sawit merupakan suatu upaya yang meningkatkan efisiensi dalam penggunaan bahan baku, energi, dan sumber daya, mengurangi volume dan toksisitas limbah yang dihasilkan, serta mendaur ulang limbah yang dihasilkan pada produksi. Erning Praja dan Pulungan 2004. Baiklah, tadi ada beberapa materi mengenai metode kuantitatif untuk analisis kebijakan yang telah saya jelaskan dengan saya resum sebelumnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.